Good morning, good morning, good morning, friends, sales warriors, sales elite. Kembali bersama dengan saya, Eloy Zaluhu dari Capstone Asia Servitama, CSA dan Center for Theocentric Motivation and Leadership. Salam hangat dari studio Sales Warrior Zone, achieving greater sales success. Friends, warriors, topik kita kali ini adalah Powerful Closing Techniques bagian kedua. Kita mulai dengan quote yang biasa saya sampaikan di setiap pelatihan dan di akhir podcast kita. Ayo konsentrasi, dengarkan ya. Ini kalimatnya. Business is a game. Let's play. Sometimes you win, sometimes you learn. Artinya, bisnis termasuk selling and closing bagaikan sebuah permainan. Mari kita mainkan dengan sebaik-baiknya. Dan seperti halnya dalam permainan atau pertandingan apapun, kadang kita menang, kadang kita harus belajar dan berlatih lebih lagi. Filosofi dari kalimat tersebut adalah bahwa tidak ada istilah gagal. Yang ada adalah menang atau belajar. Teman-teman, sikap mental seperti demikian sangat penting bagi seorang sales warrior, terlebih di tahap closing. Seperti yang biasa saya sampaikan, bahkan prajurit terbaik ketika bertempur di medan perang bisa saja berakhir kehilangan nyawa. Untuk komitmen pengorbanan itulah dia dikenang sebagai seorang pahlawan. Kita sebagai sales warrior atau sales elite juga seperti demikian. Sebagai ilustrasi, bagi teman-teman yang sudah memiliki anak, imajinasikan putra atau putri Anda suatu malam sebelum ia tidur bertanya, "Papa atau Mama, Ayah atau Ibu, apakah hari ini berhasil closing?" Coba, apa jawaban teman-teman? Well, jawaban terbaik adalah "Nah" atau "Sayang, pertanyaanmu bagus sekali. Hari ini papa atau mama sudah berjuang layaknya seorang petarung sejati. Seluruh potensi dan teknik terbaik telah dikerahkan. Belum closing, Nak. Tetapi dengan kreativitas serta ketekunan pasti akan closing. Ayo sebelum kita tidur, kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Jerih payah kita akan berbuah manis tepat pada waktunya. Nah, dalam proses setia memberikan yang terbaik itulah kita menjadi seorang pahlawan dalam profesi yang sedang kita geluti. Ayo teman-teman. Konsep indah yang barusan saya jelaskan tadi adalah bagian dari konsep pembelajaran Theocentric Motivation, yaitu motivasi kerja yang berpusatkan pada Tuhan, pencipta dan pemelihara hidup kita. Namun, kedewasaan spiritual serta kecerdasan emosi seseorang ditandai dengan kemampuan menghubungkan konsep theosentris tadi dengan prinsip motivasi serta teknik closing yang paling efektif. Nah, teman-teman, ini semakin seru. Ayo, perhatikan kata close. Hilangkan huruf C dari kata close, maka menjadi lose. Ya, artinya kalah. Jika Anda tidak berhasil closing terhadap ide atau produk yang Anda tawarkan, Anda kalah. Ini adalah realita kejam. When you don't close, you lose. Ketika Anda tidak closing, maka Anda rugi, keluarga rugi, perusahaan rugi, dan jika Anda yakin sepenuhnya pada manfaat produk, layanan, atau ide Anda, maka prospek hingga masyarakat luas semuanya menderita kerugian. Wow, betul. Tadi di awal saya katakan bahwa hanya ada menang atau belajar. Tidak ada kata gagal. Namun teman-teman, listen. Setiap prinsip tidak boleh hanya dimaknai dari satu sisi pengertian, bukan? Karena dari sudut pandang yang berbeda, kita sama-sama mengerti bahwa seorang tenaga sales sejati hanya dibayar jika dia berhasil closing, iya kan? Pada titik closing lah kesepakatan ditutup dan semua individu yang terlibat mendapat keuntungan. Nah, karena itu teman-teman, mari memahami bahwa keterampilan closing tidak hanya dibutuhkan oleh tenaga penjual, tapi semua orang. Di dunia ini banyak orang yang memiliki ide-ide besar dan brilian, namun tak banyak yang berhasil mewujudkan gagasan tersebut. Coba,
Sebutkan 10 nama orang terkenal di dunia. Semua pasti memiliki kesamaan, yaitu kemampuan mengajak dan membujuk orang lain hingga close the deal. Artinya, untuk mendukung dalam bentuk tenaga dan atau dana sehingga ide, produk dan jasa mereka bisa hadir di pasar. Jadi, keterampilan closing diperlukan oleh semua orang, termasuk karyawan yang menginginkan kenaikan gaji atau jabatan. Teman-teman, sebentar lagi saya akan rangkum. Please dengarkan. Tidak ada kerugian yang lebih besar bagi seorang salesperson dibandingkan gagal closing. Tidak ada. Efek dari gagal closing menyedot semangat dan kepercayaan pada kemampuan diri, produk yang dijual, dan perusahaannya. Gagal closing memicu keraguan, ketakutan, kehilangan harapan, dan akhirnya fokus beralih dari semangat bertarung kepada akumulasi kerugian, dari banyaknya kehilangan penjualan, dan akhirnya loyo menyerah. Karena itu gagal closing jangan pernah Anda anggap remeh. Jangan dipikir sebagai sesuatu yang ya memang begitulah adanya. Apalagi sampai Anda salah meyakinkan diri bahwa gagal closing merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. No, ingat ya, tidak ada yang menang jika Anda tidak closing. Tidak ada. Tanamkan prinsip ini sampai ke dalam pikiran bawah sadar teman-teman. Kemudian latih dan gunakan closing teknik yang sudah saya tuliskan secara detail dalam buku dan pelatihan Sales Warrior using Rave Sales Principles. Sampai teman-teman berhasil melakukan hal-hal yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya dalam profesi penjualan. Nah, di bagian terakhir, ayo semakin fokus. Teman-teman, pada podcast sebelumnya, saya mengatakan bahwa ada 101 closing techniques. Namun hanya ada 3 prinsip utama yang perlu Anda pahami. Pertama, kreativitas membuat kalimat. Kedua, selalu coba keberuntungan Anda. Ketiga, tekun, pantang menyerah. Teknik closing paling mudah juga sudah saya jelaskan pada podcast sebelumnya. Kali ini saya akan berikan 3 contoh closing techniques yang lebih advance. Ini butuh konsentrasi tingkat tinggi ya teman-teman, karena bagian ini seharusnya dilatih secara role play yang biasa saya lakukan dalam kelas pelatihan offline maupun online. Ayo kita mulai. Contoh pertama, immediate closing technique, yaitu teknik segera atau sekarang. Begini, Anda menjelaskan mengapa calon konsumen atau nasabah akan lebih beruntung jika ia bertransaksi sekarang. Nah, jadinya pastikan Anda tahu dan sudah siapkan keuntungan bagi calon pembeli atau nasabah. Kenali bisnis dan produk Anda ya. Misalnya dalam industri properti, gunakan kreativitas membuat kalimat seperti berikut ini. Keuntungan Bapak jika transaksi hari ini masih bisa memilih unit, Pak. Dalam beberapa minggu, unit sudah jauh berkurang dan harga biasanya jauh lebih tinggi. Untuk proses selanjutnya, mari Pak Ahmad, saya bantu untuk pembayaran booking fee-nya. Sambil senyum, arahkan tangan meminta fotokopi KTP misalnya dengan tetap percaya diri. Contoh kedua, congratulations closing techniques. Teknik selamat pada diri sendiri. Contoh penggunaannya dalam industri otomotif ini ya. Misalnya mobil merek tertentu, namun bisa disesuaikan penggunaannya dengan industri teman masing-masing ya. Misalnya, calon pembeli bernama Pak Rudi berkata, saya pikir-pikir dulu ya, di luar budget nih. Maka ingat 5 langkah jitu mengelola keberatan di podcast sebelumnya. Dan di langkah kelima, Anda lanjutkan dengan kalimat berikut dengan tetap sopan, ya, senyum, penuh percaya diri, katakan, iya Pak Rudi, mobil ini memang bagus Pak, makanya sudah seharusnya Bapak mengucapkan selamat kepada diri sendiri karena mampu membeli mobil seperti ini. Jutaan orang di luar sana terbayang pun tidak di benak mereka untuk bisa memiliki mobil seperti ini. Mari Pak Rudi, untuk proses selanjutnya saya minta fotokopi KTP-nya. Sambil senyum, arahkan tangan dan tetap percaya diri. Teman-teman ingat, fotokopi KTP dapat Anda ganti dengan closing statement terbaik lainnya sesuai industri masing-masing. Ketiga, terakhir ya, can quit closing technique. Teknik menolak untuk menyerah. Nah, perlu saya ingatkan bahwa teknik ini akan terasa lebih memaksa dan agresif, teman-teman. Karena itu, perlu benar-benar berlatih dan menggunakannya di saat yang tepat. Dengan terus berlatih, Anda dapat meraih hasil 10 kali lebih banyak dibandingkan tenaga penjual rata-rata. Begini,
Setelah beberapa bulan Anda berusaha mendapatkan sebuah proyek, misalnya ya, calon pembeli yang bernama Bu Michelle berkata bahwa tidak jadi bekerja sama dengan Anda. Sekali lagi, ikuti 5 langkah jitu dari podcast sebelumnya, lalu dengan tetap sopan, sambil senyum, ya, penuh percaya diri katakan, Bu Michelle, maaf Bu, saya menolak untuk menyerah. Ibu jadi bekerja dengan kami, atau saya akan telepon Ibu setiap hari sampai Ibu bertransaksi dengan kami. Senyum. Maaf ya Bu, minta 1 menit. Saya ulang lagi 3 keuntungan bila Ibu bekerja sama dengan kami. Nah, secara singkat teman-teman, sebutkan kembali 3 keberuntungannya. Mari Bu Michelle, untuk proses selanjutnya, tolong tanda tangan di sini dan di sini. Arahkan tangan, berikan kontrak sambil senyum penuh percaya diri. Nah, perhatikan. Jika Bu Michelle kembali menolak, dan yes, kemungkinan besar Bu Michelle akan menolak. Relax. Ingat mantra kita, business is a game, sometimes you win, sometimes you learn. Alright, saya tahu apa yang sedang Anda pikirkan, bahwa teknik terakhir ini sangat agresif ya, beresiko dan bahkan terdengar gelo. Teman-teman, sebagai penutup podcast ini, dengarkan ya. Sebagai sales warrior, Anda dan saya bisa saja kehilangan suatu proyek tersebut. Namun, pastikan nama Anda dan saya tidak dilupakan dengan mudah. Caranya, be different. Jadilah salesperson yang berbeda dibandingkan jutaan salespeople yang lainnya, termasuk dalam tahap closingnya. Kemudian sama pentingnya dengan itu, dengarkan. Kalaupun Anda kehilangan suatu proyek atau peluang bisnis tertentu, pastikan Anda tidak kehilangan dengan cara prospek bermain, melainkan dengan cara Anda bermain. Sekali lagi, dengan cara Anda bermain, the way you play. Teman-teman, ingin mendapatkan inspirasi dari podcast berikutnya atau ingin mendaftarkan diri bersama tim dalam pelatihan Sales Warrior yang akan datang, silakan WA ke tim Capstone dan CSA di 0813-857-85704 atau follow and join live Instagram bersama dengan saya di Eloy Zaluhu dan subscribe serta like and share banyak video inspirasi lainnya di YouTube channel Eloy Zaluhu. Until then, remember, business is a game. Sometimes you win, sometimes you learn. Sales warrior, sales elite, compete on value, not price.